Suara. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Selamat malam kaum malas nonton film full. Jumpa lagi di channel Pria Tidak Bercerita. Sebelum film keduanya rilis, biar nggak terlalu polos saat diajak pacar nonton film Kodrat yang kedua, simak dulu pembahasan Kodrat yang pertama. Tidak lupa saya ingatkan buat subscribe channel ini agar tak ketinggalan video selanjutnya. Kodrat 2 menceritakan kisah seorang ustadz yang berprofesi sebagai peruqyah. Namun Ustadz Kodrat gagal meruqyah anaknya sendiri yang dirasuki oleh iblis aswala. Di awal film, dengan lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan Ustadz Kodrat guna meruqyah anaknya yang bernama Alif Fatonah dengan penuh kesabaran. Kodrat berusaha menyembuhkan Alif walaupun mendapatkan perlawanan. Kodrat tetap berusaha menyembuhkan anaknya dari gangguan iblis aswala. Namun usaha yang ia lakukan nampaknya percuma. Detik itu juga iblis aswala membunuh Alif dengan sadis. Rasa sakit, sedih, kecewa bercampur aduk. Kodrat yang sebelumnya dapat membantu banyak orang dengan ilmu ruqyahnya, kini ia gagal untuk menyelamatkan anaknya sendiri. Bahkan belum di situ saja, kini ia harus mendekam di penjara atas kematian anaknya sendiri. Begitu banyak cobaan yang dialami oleh Kodrat membuat iman dia terhadap sang kuasa mulai luntur. Kodrat yang dulu merupakan ustadz lulusan pondok pesantren, kini ia sudah sangat jauh dengan sang pencipta. Dia sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Anak dan istrinya sudah pergi meninggalkannya. Teman sekamar Kodrat mengingatkan dia sebentar lagi akan keluar dari penjara. Lalu Alif. Namun tiba-tiba sipir lapas di sana menarik leher Kodrat menggunakan rantai besi. Ia diseret dan digantung di sebuah tiang. Tak disangka ternyata sipir tersebut dirasuki oleh iblis aswala. Kodrat yang kehabisan napas akhirnya harus meninggal dunia. Scene lalu berpindah di hamparan padang pasir. Dengan memakai pakaran irham, Kodrat berjalan tertatih-tatih, kehausan, dan ia sendiri tanpa siapapun. Mukjizat dari sang kuasa pun hadir. Kodrat yang sudah sangat jauh dibuat bertobat setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ia menangis minta ampun atas dosa yang sudah ia lakukan di masa penjara. Tiba-tiba ia terbangun dari kamar mayat. Itu artinya Kodrat selama ini telah mati suri. Ia telah berjalan di perjalanan spiritual ketika ia mati suri. Singkat waktu, seketika setelah ia bebas dari penjara, Kodrat melakukan perjalanan ke pondok pesantren yang dulu ketika ia menimba ilmu agama. Setika sampai, Kodrat merasa kaget karena banyak sekali perubahan pada pondok pesantrennya. Mulai dari sawah yang gagal panen, tanah mengering, dan banyak warga yang terkena penyakit aneh. Contohnya saja Jihan. Ia adalah salah satu warga yang mengalami penyakit aneh. Mukanya pucat, badannya panas, dan ia sering berteriak kesakitan. Sampai-sampai harus dipasung. Namun tiba-tiba Jihan kesurupan membenturkan kepalanya ke kayu. Sampai Jihan akhirnya mati. Scene berganti kepada Ustadz Kodrat yang kini sudah bertemu dengan Ustadz Jafar yang merupakan teman seperguruannya. Kodrat juga bertemu gurunya yang bernama Kiai Rohim.
Kiai Rohim yang kini sedang jatuh sakit. Japar mengatakan kondisi Kiai Rohim awalnya baik-baik saja. Namun semenjak kematian Alip, anaknya Kodrat, Kiai Rohim selalu berzikir sholat tahajud untuk Kodrat. Sampai ia lupa dengan dirinya sendiri dan tanpa alasan yang jelas Kiai Rohim pun akhirnya jatuh sakit. Semenjak Kiai Rohim sakit, desa ini mulai mendapatkan gangguan dari panen yang diserang hama, wabah penyakit sampai gangguan goib. Scene lalu berganti pada Yasmin, seorang janda yang ditinggal mati suaminya akibat kecelakaan. Ia sedang bersama anaknya yang bernama Alip yang mengalami kelumpuhan. Alip saat itu bercerita bahwa setiap malam ia selalu mengobrol dengan ayahnya yang berada di dalam lemari. Yasmin keheranan mendengar Alip yang sedang mengobrol dengan seorang di dalam lemari. Di tengah kepanikan, Yasmin dikagetkan dengan anak gadisnya yang baru pulang sekolah. Di tengah keributan ibu dan anak itu, tiba-tiba suatu hal terjadi kepada Alip. Sehingga cerita keesokan harinya, Alip dirawat oleh ibunya. Dengan tatapan tajam, Alip terbangun dan menanyakan di mana lemarinya tanpa disadari Yasmin. Alip yang nampak aneh ini telah dirasuki oleh sosok jin. Singkat cerita, malam pun datang. Terlihat Kodrat yang sedang berzikir sambil menjaga Kiai Rohim. Di tengah khusyuknya, Kodrat mendapat firasat buruk ketika melihat foto Kiai Rohim tergeletak. Di sisi lain, Yasmin dan anaknya Asya mencari Alip yang entah kemana. Alip yang saat ini kerasukan terlihat sedang bersama lemari yang sudah ibunya sembunyikan di dalam gudang. Alip selalu menganggap ayahnya ini masih hidup. Yasmin yang kesal pun akhirnya memetak Alip. Dan tiba-tiba Alip menyerang ibunya dengan menggunakan gunting rumput. Yasmin yang berhasil menghindar langsung mengurung Alip di dalam gudang dan meminta Asya untuk menjaga Alip. Yasmin pun berlari untuk meminta pertolongan Ustadz Japar. Sesampainya di rumah Ustadz Japar, ia mendapat tidak ada satu orang pun di rumah. Yang ada hanyalah Ustadz Kodrat. Yasmin yang ingin anaknya sembuh memaksa Ustadz Kodrat dan mampu membayar berapapun asal Ustadz Kodrat mau mengobati anaknya. Dikarenakan trauma yang mendalam, Ustadz Kodrat menolak. Yasmin yang terus memohon, akhirnya Kodrat bersedia membantu Yasmin, mengingat nama anak mereka yang sama-sama memiliki nama Ali. Di sisi lain, Asya yang sedang mencek pintu gudang tak mampu menahan tangis ketika Ali menyalahkannya ketika kejadian kecelakaan mobil yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia, di mana kejadian itu terjadi ketika Alip dan ayahnya mencari Asya yang hobi keluyuran malam-malam. Pintu pun tiba-tiba terbuka, sontak Asya pun masuk ke dalam gudang. Asya yang mendengar suara Alip di lemari membuat Asya penasaran. Asya penasaran kemudian masuk ke dalam lemari. Dan tiba-tiba Asya telah berada di dimensi lain yang dimana di dimensi tersebut berbeda di dimensi yang asli. Di sana keluarga Asya terlihat bahagia. Ayahnya yang sudah meninggal di dimensi ini, tapi ia masih hidup di dimensi itu. Begitu juga Alip yang tidak memakai kursi roda. Alip yang dirasuki iblis dapat memberikan genjutsu kepada Asya. Asya sangat bahagia di dimensi tersebut, di mana ayahnya sangat dirindukan masih hidup di dimensi ini. Keluarga Asya merayakan ulang tahunnya. Terlihat pancaran wajah Asya yang sangat bahagia. Tak perlu waktu lama, wajah Asya berubah menjadi kesakitan. Ketika ia memotong kue ulang tahun, faktanya Asya sedang memotong tangannya sendiri. Di dunia nyata, tangan Asya hampir putus karena dipotong oleh dirinya sendiri. Asya yang merasa kesakitan pada tangannya, namun sang ayah tetap memaksa untuk memotong kue tersebut. Darah terus bercucuran di tangan Asya. Untungnya, sebelum Asya tangannya terpotong, Ustadz Kodrat dan Yasmin sampai di gudang. Kodrat pun segera meruqyah Alip dan menyadarkan Asya dari pengaruh genjutsu yang dibuat oleh iblis yang merasuki.
Kodrat yang baru memulai rukyah setelah sekian lama dibuat kaget karena iblis di dalam tubuh Alif sangatlah kuat. Setelah beradu mekanik cukup lama, akhirnya Kodrat berhasil menyudutkan musuhnya. Singkat cerita, langkah Ustadz Kodrat terhenti ketika ia mencium aura negatif di sekitarnya. Dan benar saja, Kodrat bertemu dengan wujud asli iblis Azula yang berupa seekor anjing hitam. Kodrat yang tiba-tiba diserang akhirnya jatuh ke bawah tebing. Kodrat yang baru saja terjatuh dari tebing merasa hal buruk akan menimpa Alif. Benar saja, di rumah Yasmin telah terjadi kejanggalan. Firasat buruk Ustadz Kodrat pun terjadi. Alif kembali kerasukan, namun anehnya ketika Ustadz Japar datang ke rumah Yasmin, tiba-tiba kondisi Alif menjadi tenang. Japar dan anak buahnya datang ke rumah Yasmin bermaksud menyembuhkan Alif dan membawanya ke pondok pesantren. Di tengah perjalanan, rombong Ustadz Japar dihentikan oleh Kodrat. Kodrat mengungkapkan bahwa Japar harus berhati-hati karena yang masuk ke tubuh Alif adalah iblis Azula. Ia pun ingin meruqyah tubuh Alif kembali, namun Ustadz Japar mencegah dan berkata, takut Kodrat melakukan kesalahan kembali yang memakan korban. Keesokan harinya, Asya terlihat bersama Ustadz Kodrat sedang berjalan-jalan di sekitar rumah warga. Mereka berdua bertemu dengan dua orang tua Jihan yang di awal film tadi meninggal karena kerasukan. Orang tua Jihan yang masih kesal dengan kematian anaknya itu pun melampiaskan amarahnya kepada Ustadz Kodrat. Orang tua Jihan mengatakan kalau Ustadz Kodrat sama saja dengan Ustadz Japar. Mereka menjual agama demi memperkaya diri dan Japar telah merampas harta warga setelah melakukan proses ruqyah. Singkat cerita, kondisi Alif pun mulai membaik. Kodrat pun langsung menemui Japar dan bertanya pungutan liar yang ia lakukan ketika proses ruqyah. Japar pun menjawab semua itu ia lakukan demi membangun kembali pondok pesantren. Kodrat yang emosi terhadap apa yang dilakukan Japar, ia membuat warga semakin menderita dan perbuatan tersebut jauh dari apa yang Kiai Rahib ajarkan kepada mereka berdua. Tak terima ucapannya, Japar pun mengusir Kodrat dan menyuruh agar anak buahnya untuk menyiapkan barang-barang Kodrat. Di malam hari di rumah Yasmin, Alif diberi air putih yang sudah diberi doa oleh Ustadz Japar. Tiba-tiba lampu rumah mereka mati. Yasmin bergegas ke gudang untuk menyalakan listrik di rumah mereka. Keanehan mulai terjadi. Yasmin mendengar sesuatu dalam lemari dan tiba-tiba si iblis Azula merasuki tubuh Yasmin. Di tengah kepanikan, sang ibu tak kunjung kembali. Tiba-tiba pintu mereka terbuka. Asya yang tidak tahu jika ibunya dirasuki oleh iblis itu pun manut ketika ia disuruh memanggil Ustadz Japar. Dan kini Alif dan sosok iblis Azula yang merasuki Yasmin tengah berdua di dalam rumah. Di sisi lain, Kodrat yang sedang berpamitan dengan Kiai Rohim membisikkan sesuatu. Kiai Rohim mengatakan Japar menyembah bahala. Mendengar bisikan tersebut, Kodrat pun berfirasat ada yang tidak beres dengan pesantren ini. Kodrat kembali bertanya kepada anak buah Japar di mana posisi Japar saat ini. Namun terjadi pertarungan solo PS kuat antara Kodrat dan anak buah Japar. Kodrat yang memiliki ilmu bela diri berhasil mengalahkan kacung Japar. Ia lalu bergegas untuk mencari Japar. Di dalam ruangan bawah tanah, Kodrat menemukan Japar yang sedang melakukan proses ritual. Sesaat kembali terjadi baku hantam antara Kodrat dan Japar. Kodrat yang terdesak dipaksa Japar untuk ikut menyembah iblis Azula. Kodrat yang masih waras menolak ajaran sesat tersebut. Japar yang mendengar Kodrat menolak ajakannya, kini ia berniat untuk membunuh Kodrat dengan kekuatan iblis Azula. Dengan keteguhan iman, Kodrat pun berhasil mengalahkan Japar hingga ia terkapar. Tak perlu waktu lama, Asya pun bertemu dengan Ustadz Kodrat dan meminta pertolongannya. Di sisi lain, Yasmin yang dirasuki iblis Azula membakar gudang rumahnya.
Tak hanya itu, ia juga mengubur Alif hidup-hidup. Saat Kodrat dan Aisyah sampai di gudang, mereka bertanya di mana Alif. Bukannya menjawab Yasmin yang dirasuki, iblis Aswala malah mengucapkan salam. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Saat itu juga Kodrat menyadari bahwa Yasmin telah dirasuki oleh iblis terkuat di bumi, Aswala laknatullah. Saat Kodrat meruqyah Yasmin, Aisyah pun menolong Alif yang sudah terkubur. Jin Aswala yang melakukan perlawanan. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Jin Aswala dapat ditaklukkan. Yasmin yang baru sadar dari pingsan pun kaget melihat bekas kuburan di hadapannya. Beruntung Alif selamat dari tragedi tersebut. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Kiai Rahim dan juga desa terbebas dari gangguan Jin Aswala. Kodrat pun berencana akan mencari keberadaan istrinya yang menghilang setelah kematian anaknya. Dan film pun selesai. Guys, tunggu kelanjutan film Kodrat 2. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Harap dimaklum. Satu subscribe dan like dari kalian sangat besar dampaknya bagi channel ini. See you, bye-bye.